Rabu, 4 September 2024. Judul, Kesusahan Besar. Bacalah Markus 13 ayat 19. Merujuk kepada apakah ayat ini? Markus 13 ayat 14 mengenai pembinasa keji ini adalah titik tumpu di sekitar mana pasal ini berporos. Lihat pelajaran Selasa. Markus 13 ayat 19 juga menandai sebuah titik transisi. Ini merujuk pada kesusahan besar yang tidak ada bandingannya sejak penciptaan dunia. Ini menandakan sebuah penganiayaan yang lebih besar atau jauh lebih luas daripada yang terjadi pada kehancuran Yerusalem. Markus 13 ayat 19 juga beralih ke bentuk masa depan, menunjuk pada peristiwa-peristiwa yang jauh dari zaman Yesus, sama seperti Markus 13 ayat 14 yang menggemakan nubuatan Daniel 9. Di sini dalam Markus 13 ayat 19 sampai 23 penganiayaan besar yang digambarkan juga menggemakan nubuatan Daniel 7 dan 8. Di mana kuasa tanduk kecil menganiaya umat Allah untuk 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, Daniel 7 ayat 25. Periode nubuatan 1260 hari ini sama dengan 1260 tahun literal, Bilangan 14 ayat 34, Yehezkiel 4 ayat 6. Waktu ini membentang dari tahun 538 Masehi hingga tahun 1798 Masehi. Pada tahun 1798 Masehi, Napoleon mengutus jenderalnya untuk menawan Paus. Selama jangka waktu 1260 tahun ini, kekuatan tanduk kecil menganiaya dan membunuh orang-orang yang tidak setuju dengan sistem pemerintahan gerejanya. Bacalah Markus 13 ayat 20-23. Pengharapan apakah yang Allah tawarkan kepada umatnya selama masa penganiayaan, dan peringatan apakah yang Dia berikan kepada mereka ketika masa penganiayaan itu berakhir? Markus 13 ayat 20 berbicara tentang pemendekan waktu penganiayaan demi umat Allah. Secara historis, api penganiayaan memang berkurang setelah bangkitnya reformasi Protestan, sehingga memperpendek masa kesusahan. Ketika kekuatan tanduk kecil melemah, semakin banyak orang yang bergabung dalam reformasi. Namun kekuatan tanduk kecil itu akan kembali berkuasa, seperti yang ditunjukkan dalam nubuatan Wahyu 13. Dalam Markus 13 ayat 21-23, Yesus mengamarkan adanya ancaman lain, yaitu nabi-nabi palsu dan Kristus-Kristus palsu, yang akan bangkit sebelum Dia datang kembali. Yesus mengamarkan para pengikutnya untuk mewaspadai mereka. Pada saat Yesus mengamarkan tentang Kristus-Kristus palsu, pergerakannya baru saja mulai, namun Dia mampu membuat sebuah prediksi yang menakjubkan, dan ternyata menjadi kenyataan, bahkan saat ini orang-orang mengaku sebagai Yesus. Bagaimanakah prediksi ini seharusnya meningkatkan kepercayaan kita pada firman Allah?